Kupamerkan bayi kembarku di hadapan mantan suami dan mertua beserta istri barunya. Yang duku ceraikanku dan memfitnahku mandul tidak bisa memberi keturunan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya. 5 tahun. Waktu yang terasa begitu singkat, namun sekaligus sangat panjang. 5 tahun yang lalu, dunia Sarah runtuh berkeping-keping di hadapan semua orang. Dulu, ia adalah Sarah, istri dari Rizky, pewaris tunggal sebuah perusahaan properti terkemuka. Hidupnya seperti dongeng yang ia impikan sejak kecil, lengkap dengan cinta, janji, dan masa depan yang terlihat cerah. Namun, dongeng itu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang paling kejam. Ingatannya melayang kembali ke hari itu. Hari di mana ia berdiri di tengah ruang keluarga yang megah, dikelilingi oleh tatapan sinis dan tuduhan tak berdasar. Di hadapannya, Ibu Ratna, ibu mertuanya, menatapnya dengan mata penuh kebencian yang tidak pernah ia duga bisa dimiliki oleh seorang manusia. Kau tidak bisa memberikan keturunan. Sarah, kau mandul. Anakku pantas mendapatkan yang lebih baik darimu. Suara itu bagaikan belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Rizky, suaminya, yang selama ini ia cintai dengan sepenuh hati, hanya berdiri diam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata-kata manis yang dulu sering ia ucapkan. Matanya kosong, seolah ia adalah orang asing yang tak pernah ia kenal. Kemudian, datanglah Kirana, dengan senyum kemenangan di bibirnya. Wanita itu mengusap lembut perutnya yang sedikit membuncit, memamerkan bukti nyata bahwa ia mampu memberikan apa yang keluarga Rizky inginkan. Kau lihat, Rizky butuh seorang penerus. Sarah, sesuatu yang tidak bisa kau berikan, kata Kirana. Suaranya halus tapi mengandung racun. Itu adalah momen di mana Sarah menyadari bahwa pernikahannya telah menjadi pertunjukan sandiwara yang kejam, dan ia adalah satu-satunya yang tidak tahu naskahnya. Ia diceraikan. Kehormatannya diinjak-injak, dan luka di hatinya menganga begitu lebar. Ia meninggalkan rumah itu tanpa membawa apapun, hanya membawa kehancuran dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Bertahun-tahun berlalu. Sarah pindah ke sebuah kota kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lamanya. Ia membangun kembali hidupnya dari nol. Berbekal ijazah arsitektur yang sempat ia abaikan, ia mendirikan sebuah firma kecil yang perlahan-lahan tumbuh. Kehidupannya kini tenang dan damai. Ia memiliki pekerjaan yang ia cintai, teman-teman yang tulus, dan sebuah apartemen sederhana yang terasa seperti rumah. Ia tidak pernah mencari cinta lagi. Cukuplah luka dari masa lalu menjadi pelajaran. Sarah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mengizinkan orang lain memiliki kendali atas kebahagiaannya. Pada suatu sore yang cerah, ketika Sarah baru saja kembali dari bekerja, ia melihat sebuah amplop mewah tergeletak di depan pintu apartemennya. Amplop itu berwarna emas dengan ukiran bunga yang rumit, dan di sudutnya tercetak inisial R dan L. Sebuah firasat buruk merayap di hatinya. Ia mengambilnya. Tangannya sedikit bergetar. Saat ia membuka amplop itu, matanya menangkap dua nama yang terasa seperti pukulan keras di dadanya. Rizky dan Kirana. Ini adalah undangan pernikahan. Tapi bukan pernikahan mereka, melainkan pernikahan adik Rizky. Di bagian bawah, tertulis nama mereka sebagai penyelenggara acara. Napas Sarah tercekat. Ia meletakkan amplop itu di meja dan duduk di sofa. Semua kenangan buruk itu kembali membanjiri pikirannya seperti gelombang pasang. Rasa sakit yang ia kira sudah terkubur dalam-dalam, kini muncul kembali, begitu nyata. Kemarahan, rasa malu, dan pengkhianatan semuanya kembali. Ia menatap undangan itu dengan mata berkaca-kaca. Mengapa? Mengapa mereka harus mengirimkannya padanya? Apakah ini sebuah sindiran? Sebuah cara untuk menunjukkan bahwa mereka kini hidup bahagia. Sementara ia ditinggalkan sendirian? Ia merasakan dorongan kuat untuk merobek undangan itu, membuangnya, dan berpura-pura tidak pernah melihatnya. Namun, di tengah-tengah gejolak emosi itu, sebuah tangan lembut menyentuh perutnya. Sarah terkesiap. Ia menyentuh perutnya sendiri, merasakan sensasi familiar yang kini menjadi bagian dari hari-harinya.
Sebuah senyuman tipis muncul di bibirnya. Senyuman yang penuh rahasia dan juga kekuatan. Sudah 4 bulan. 4 bulan yang lalu, ia menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia sangka akan ia dapatkan. Ia bukan hanya hamil, tetapi juga sedang mengandung bayi kembar. Keajaiban yang datang setelah ia yakin ia tidak akan pernah bisa memilikinya. Anugerah dari Tuhan yang ia yakini sebagai balasan atas semua penderitaan yang ia alami. Ayah dari anak-anak ini adalah David, seorang teman lama yang kini menjadi pasangannya. David adalah sosok yang lembut dan pengertian. Ia tidak pernah menuntut apapun, dan ia selalu menerima Sarah apa adanya. Hubungan mereka sederhana, tulus, dan tidak pernah diwarnai oleh drama masa lalu. Kini, dengan undangan di tangannya dan sebuah kehidupan baru yang tumbuh di dalam dirinya, Sarah merasa bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia tidak bisa lari dari masa lalunya. Rasa sakit itu harus dihadapi. Ia harus menunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah. Tuduhan, mandul, itu, yang telah menghancurkan hidupnya, kini terbukti hanya fitnah belaka. Ia tidak akan merobek undangan itu. Justru sebaliknya, ia akan datang. Ia akan berjalan ke pesta pernikahan itu dengan kepala tegak, perut yang semakin membesar, dan sebuah senyuman di bibirnya yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya baik-baik saja, tetapi ia juga lebih bahagia dari yang mereka bayangkan. Ini bukan tentang membalas dendam dengan cara yang kejam. Ini adalah tentang membalas dendam dengan kebahagiaan. Membalas dendam dengan membuktikan bahwa mereka salah. Ini adalah tentang menunjukkan kepada Ibu Ratna, Rizky, dan Kirana bahwa fitnah mereka tidak pernah bisa menghancurkan takdir yang telah digariskan untuknya. Sarah mengambil ponselnya dan memotret undangan itu. Ia akan mengirimkannya kepada David, pasangannya. David pasti akan mendukungnya. Ia tahu itu. Ia memandang keluar jendela, ke arah matahari terbenam yang memancarkan warna-warna jingga dan merah. Ia merasa seolah sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak yang penuh dengan keberanian dan harapan, yang akan ia jalani dengan penuh percaya diri. Sarah mematikan lampu dan beristirahat, mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang, pertempuran yang akan ia menangkan dengan 2 nyawa yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Keputusan itu sudah bulat. Sarah akan datang. Bukan karena ia dendam, tetapi karena ia berhak. Berhak untuk menunjukkan bahwa fitnah yang mereka sebarkan 5 tahun lalu adalah kebohongan besar. Ia akan hadir di sana, bukan sebagai korban yang malang dan patah hati, melainkan sebagai sosok yang telah bangkit, bahagia, dan jauh lebih kuat. Namun, Sarah tidak ingin kehadirannya hanya sekadar formalitas. Ia ingin kehadiran itu menjadi pernyataan yang tak terucapkan. Sebuah momen yang akan mengubah dinamika di antara mereka selamanya. Malam itu, Sarah duduk di meja makan apartemennya yang minimalis namun nyaman, memandang undangan pernikahan itu. David, pasangannya, duduk di seberangnya, menyesap teh hangat sambil mengamati raut wajah Sarah yang dipenuhi dengan tekad yang membara. "Kau yakin ingin melakukan ini, Sarah?" tanya David lembut. Suaranya penuh perhatian. "Maksudku, kau tahu kan, itu bisa memicu luka lama." Sarah mengangkat kepalanya dan tersenyum. Senyumnya penuh misteri. "Aku yakin, David. Ini bukan tentang luka. Ini tentang menutup bab yang belum selesai. Mereka mencampakkanku karena aku dianggap mandul. Mereka menghancurkanku dengan fitnah itu. Dan sekarang, aku punya bukti nyata bahwa semua yang mereka katakan itu salah." Ia meletakkan tangannya di atas perutnya yang kini mulai terlihat membesar. David mengikuti gerakannya dan meletakkan tangannya di atas tangan Sarah, merasakannya. Sensasi lembut itu seolah menyalurkan kekuatan, memberikan dukungan tanpa kata. "Jadi, rencanamu apa?" tanya David. "Kau akan datang dan mengumumkan kehamilanmu?" Sarah menggeleng. "Tidak secepat itu. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin mereka berpikir bahwa aku datang untuk sekadar memenuhi undangan. Aku ingin melihat reaksi mereka saat pertama kali melihatku. Lalu, aku akan menunggu momen yang tepat. Momen di mana mereka mencoba menyudutkanku, atau menyinggung masa lalu. Saat itulah aku akan menunjukkan senjataku." "Senjata?"
David tertawa kecil. Maksudmu, anak-anak kita? Tepat sekali, jawab Sarah. Matanya berbinar. Mereka adalah bukti hidup bahwa aku bukan wanita yang mereka tuduhkan. Mereka adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan padaku, dan aku akan memanfaatkannya untuk membalikan semua keadaan. Namun, David tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Aku mengerti, Sarah. Aku mendukungmu. Tapi aku hanya tidak ingin kau kembali terluka. Kita bisa saja melewatkan acara ini dan melanjutkan hidup kita dengan tenang. Itu adalah yang terbaik, David. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan bayangan bahwa mereka berpikir aku adalah seorang wanita yang hancur. Aku tidak ingin lagi bersembunyi. Aku akan datang dan menunjukkan kepada mereka bahwa aku telah menemukan kebahagiaan sejati. Sarah menghabiskan minggu-minggu berikutnya dengan mempersiapkan segalanya. Ia tidak hanya memilih gaun yang paling anggun, tetapi juga merawat dirinya sendiri. Ia berolahraga ringan, memastikan kehamilan kembarnya tetap sehat, dan ia menghabiskan waktu untuk memilih gaun yang tidak hanya menutupi perutnya yang membesar, tetapi juga menonjolkan kecantikannya. Ia memilih gaun berwarna biru tua, dengan potongan alain yang elegan, yang akan membuatnya terlihat anggun dan berwibawa. Ia menghubungi penata rambut dan penata rias terbaik di kota. Ini bukan sekadar acara pernikahan biasa. Ini adalah sebuah panggung, dan ia adalah pemeran utamanya. Ia ingin tampil sempurna, memancarkan aura seorang wanita yang bahagia, sukses, dan tidak lagi terpengaruh oleh masa lalunya. Di sisi lain, David merasa bangga sekaligus cemas. Ia melihat bagaimana Sarah berubah, bagaimana tekadnya mengubahnya menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Ia tahu bahwa Sarah tidak melakukan ini karena dendam picik, tetapi karena ia butuh sebuah penutup. Sebuah penegasan bahwa ia telah menang dalam pertempuran hidup. 2 hari sebelum acara, Sarah dan David pergi ke butik untuk mengambil gaun yang sudah ia pesan. Saat Sarah mencoba gaun itu, David hanya bisa memandangnya dengan kagum. Gaun itu pas di tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuhnya yang mulai berubah karena kehamilan, tetapi juga memberikan kesan elegan yang tak terbantahkan. David berjalan mendekat, memeluknya dari belakang, dan berbisik di telinganya. Kau terlihat luar biasa, Sarah. Kau tidak butuh apapun untuk membuktikan dirimu kepada mereka. Bagiku, kau sudah menjadi yang terbaik. Air mata Sarah hampir menetes, tetapi ia menahannya. Kata-kata David adalah dukungan yang paling ia butuhkan. Itu meyakinkannya bahwa keputusannya benar. Ia tidak sendiri. Ada David di sisinya, yang mencintainya tanpa syarat, dan ada 2 malaikat kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Malam sebelum hari H, Sarah tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon apartemennya, memandang keindahan malam yang dihiasi oleh bintang-bintang. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Ia memikirkan bagaimana ia bisa menjadi begitu naif, begitu buta oleh cinta. Ia memikirkan bagaimana ia membiarkan dirinya dihancurkan oleh fitnah dan kebohongan. Namun, ia tidak lagi merasakan sakit yang sama. Yang ia rasakan hanyalah sebuah rasa syukur. Syukur karena ia kini memiliki segalanya. Ia mengambil ponselnya dan memotret perutnya yang sedikit membesar. Ia tersenyum. Ini adalah rahasia terbesar yang ia simpan. Rahasia yang akan ia gunakan untuk menunjukkan kepada dunia, terutama kepada mantan suami dan keluarga mertuanya, bahwa ia tidak pernah mandul, bahwa ia selalu mampu memberikan keturunan. Dan yang lebih penting, bahwa kebahagiaan sejati tidak didasarkan pada kekayaan atau status, melainkan pada ketulusan hati dan cinta yang tulus. Sarah akhirnya kembali ke kamarnya dan memejamkan mata. Ia membayangkan skenario di mana ia berjalan ke acara itu. Ia membayangkan Rizky, Kirana, dan Ibu Ratna melihatnya. Ia membayangkan ekspresi kaget di wajah mereka ketika mereka melihat betapa bahagia dan memesonanya ia kini. Ini bukan sekadar pesta, ini adalah sebuah panggung, dan ia akan naik ke panggung itu, bukan sebagai korban, tetapi sebagai seorang pemenang. Tepat saat ia akan tertidur, sebuah tendangan lembut dari dalam perutnya membuat senyum di bibirnya mengembang. Kalian juga tidak sabar, kan? Bisiknya. Tenang saja.
Sebentar lagi kita akan bertemu mereka. Mimpi buruk telah berlalu, dan kini, saatnya untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Sarah tertidur pulas, menantikan hari di mana ia akan melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu dan bersinar di bawah sinar lampu, memperlihatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari yang dinanti-nantikan itu tiba. Matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan momen besar yang akan terjadi. Sarah terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Ada sedikit kegugupan, tetapi jauh di lubuk hatinya, ada gejolak keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memandang pantulan dirinya di cermin, mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah yang benar. Ini adalah penutup babak masa lalu yang akan membawanya ke masa depan yang lebih cerah. David sudah pergi lebih dulu ke acara, berjanji untuk menunggu dan memberikan dukungan tanpa henti. Setelah mandi dan sarapan ringan, Sarah memulai ritual persiapannya. Ia duduk di depan meja riasnya, mengambil kuas, dan mulai merias wajahnya. Ini bukan riasan yang tebal atau dramatis, melainkan riasan yang menonjolkan kecantikan alaminya. Riasan yang membuat matanya terlihat lebih hidup dan senyumnya lebih tulus. Rambutnya ditata dengan rapi, dibiarkan tergerai dengan sedikit ikal di ujungnya, menambah kesan elegan dan lembut. Kemudian, ia mengenakan gaun biru tua yang telah ia pilih. Gaun itu membalut tubuhnya dengan sempurna, menutupi perutnya yang mulai membesar, tetapi tidak menyembunyikan keanggunan seorang wanita hamil. Saat ia melangkah keluar dari apartemen, ia merasa seperti ratu yang sedang berjalan menuju singgasana. Ia bukan lagi Sarah yang rapuh dan hancur 5 tahun lalu. Ia adalah Sarah, seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Tiba di lokasi acara, sebuah hotel mewah yang megah, Sarah merasakan degup jantungnya berdetak lebih kencang. Ia menghela napas panjang dan melangkah masuk. Aula pernikahan dihiasi dengan dekorasi serba putih dan emas, tampak sangat mewah dan megah. Sarah melihat David dari kejauhan. David tersenyum padanya, senyum yang meyakinkan, dan memberikan isyarat agar ia datang menghampirinya. Sarah melangkah perlahan di antara para tamu. Ada beberapa wajah yang dikenalnya dari masa lalu, tetapi ia tidak melihat ke arah mereka. Ia fokus pada tujuannya. Saat ia berjalan, ia bisa merasakan tatapan mata yang mengarah padanya. Beberapa tatapan adalah tatapan kagum, sementara yang lain adalah tatapan bingung, seolah tidak percaya bahwa ia berani datang. Saat ia tiba di dekat David, David mengambil tangannya, menggenggamnya erat, seolah memberikan semua keberanian yang ia miliki. "Kau terlihat luar biasa," bisiknya. "Tenang saja, aku ada di sini bersamamu." Sarah tersenyum dan berbisik balik. "Terima kasih, David." Tiba-tiba, suara yang sangat ia kenal terdengar dari belakang. "Lihat siapa yang datang." Rupanya masih punya nyali untuk menunjukkan wajah. Sarah berbalik. Ada Ibu Ratna, dengan senyum sinis yang tak asing baginya. Di sampingnya, ada Rizky, yang tampak tegang, dan Kirana, yang menatap Sarah dengan tatapan penuh kecurigaan. "Halo, Ibu Ratna," sapa Sarah dengan suara tenang dan ramah, seolah tidak ada apapun yang pernah terjadi. "Selamat atas pernikahan adik Rizky." Ibu Ratna mendengus sinis. "Terima kasih. Aku tidak menyangka kau akan datang. Kukira kau masih bersembunyi di dalam lubangmu." "Tidak ada yang perlu disembunyikan," jawab Sarah dengan senyuman santai. "Hidupku jauh lebih baik sekarang." Rizky, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Sarah, kau terlihat berbeda." "Tentu saja," timpal Kirana, suaranya tajam. Mungkin karena dia sudah tidak perlu lagi berpura-pura menjadi wanita sempurna. "Begitukah?" tanya Sarah. Matanya menatap langsung ke arah Kirana. "Aku tidak pernah berpura-pura. Aku selalu menjadi diriku sendiri. Terkadang, orang lain saja yang tidak bisa menerima kenyataan." Suasana menjadi tegang. Para tamu di sekitar mereka mulai memperhatikan percakapan itu. Ibu Ratna, yang merasa terpojok, mencoba mengambil kendali. "Sudahlah, Sarah, kau datang ke sini untuk apa? Untuk mengganggu pernikahan ini? Kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi."
Kau sudah mandul. Kau tahu? Kami tidak butuh wanita yang tidak bisa memberikan keturunan. Kata, mandul, itu bagaikan pemicu. Sarah menatap Ibu Ratna, lalu Rizky, dan akhirnya ke Kirana. Ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum kesedihan, melainkan senyum kemenangan. Ia meletakkan kedua tangannya di atas perutnya yang mulai membuncit, tidak lagi mencoba menyembunyikannya. Mandul? Ulang Sarah. Suaranya pelan namun tegas. Kalian yakin dengan apa yang kalian katakan? Semua mata tertuju pada perut Sarah. Rizky, Kirana, dan Ibu Ratna menatapnya dengan pandangan kosong. Wajah mereka yang tadinya penuh sinis, kini berubah menjadi kebingungan. Mereka melihat ke arah David, yang berdiri di samping Sarah dengan bangga. Sepertinya Tuhan punya rencana lain, lanjut Sarah. Suaranya bergetar dengan emosi yang tak tertahankan. Ia memberikan apa yang kalian katakan tidak bisa kumiliki. Apa maksudmu? Tanya Rizky. Suaranya penuh keraguan. Tidakkah kau lihat? Sarah bertanya balik. Matanya berkaca-kaca. Aku sedang hamil. Seketika, aula pernikahan itu terasa hening. Tidak ada yang bersuara. Rizky menatap Sarah dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Kirana menatap perut Sarah, lalu matanya menyipit, dipenuhi amarah yang membara. Ibu Ratna terdiam, lidahnya keluh. Wajahnya yang tadinya penuh kesombongan kini berubah menjadi pucat pasi. Kau hamil? Tanya Rizky, suaranya serak. Ya, jawab Sarah. Ia membiarkan keheningan mengambil alih. Ia membiarkan berita itu meresap ke dalam pikiran mereka. Ia membiarkan mereka menebak-nebak siapa ayah dari anak-anak yang dikandungnya, tanpa memberikan jawaban yang pasti. Ia hanya berdiri di sana, di tengah-tengah keramaian, memancarkan aura kebahagiaan dan kekuatan. Keberaniannya, dan juga perutnya yang mulai membesar, adalah bukti nyata bahwa fitnah mereka adalah kebohongan. Di tengah-tengah keheningan yang mencekam, suara musik kembali terdengar. Namun, bagi Rizky dan keluarganya, musik itu tidak lagi terdengar merdu. Mereka hanya bisa menatap Sarah, yang kini tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi seorang pemenang. Babak baru dalam hidup Sarah telah dimulai. Dan babak baru dalam penyesalan Rizky juga telah dimulai. Di tengah gemerlapnya pesta pernikahan, pengumuman Sarah bagaikan bom waktu yang meledak tanpa suara. Detik-detik setelah Sarah pergi, suasana di sekitar Rizky, Kirana, dan Ibu Ratna terasa dingin dan hampa. Mereka berdiri mematung, seolah-olah waktu berhenti berputar. Musik orkestra yang tadinya mengalun merdu kini terdengar seperti lolongan hampa yang menusuk telinga. Mata Rizky terus-menerus mencari sosok Sarah di tengah keramaian, tetapi wanita itu sudah menghilang, meninggalkan jejak kebahagiaan yang tidak bisa ia raih kembali. Rizky merasa seperti orang bodoh. 5 tahun lalu, ia dengan mudahnya melepaskan Sarah, percaya pada fitnah ibunya dan Kirana. Ia mengira dengan menikahi Kirana, ia akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Namun, yang ia dapatkan hanyalah kehampaan. Senyum Kirana terasa palsu, dan kehadiran ibu mertuanya yang mendominasi membuat hidupnya terasa seperti sangkar emas. Kehadiran Sarah hari ini, yang begitu anggun dan bersinar, membuatnya merasa seperti seorang pecundang. Ia melihat perut Sarah yang membuncit, dan hati nuraninya berteriak, menuntut jawaban atas segala fitnah yang telah mereka lontarkan. Rizky, kau dengar tidak? Suara melengking Ibu Ratna membuyarkan lamunan Rizky. Ibu Ratna menatap Rizky dengan tatapan penuh amarah dan frustrasi. Kenapa kau diam saja? Siapa pria yang bersamanya? Apa kau tidak lihat perutnya? Kita harus mencari tahu. Bagaimana mungkin dia hamil? Kau bilang dia mandul. Rizky menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia dulu mencintai Sarah dengan tulus. Namun, ia juga tidak bisa melawan ibunya. Ibu, tenanglah. Ini tidak seharusnya menjadi masalah. Kita sudah bahagia, bukan? Bahagia. Kirana menyela dengan suara dingin.
Ia menatap Rizky dengan mata penuh kecemburuan. Bagaimana bisa kita bahagia jika dia datang ke sini dan menghancurkan reputasi kita? Semua orang pasti bertanya-tanya. Mereka akan berpikir kita berbohong. Mereka akan berpikir kita menceraikannya karena alasan yang tidak benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Rizky. Suaranya terdengar pasrah. Ibu Ratna menyeringai. Kita harus mencari tahu siapa ayah dari anak itu. Itu satu-satunya cara untuk membungkam mulut mereka. Kita harus membuktikan bahwa dia hamil dari pria lain. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan muka kita. Setelah acara selesai, mereka langsung pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Hanya ada keheningan yang menyesakan, dipenuhi oleh pikiran dan kecurigaan masing-masing. Di rumah, mereka langsung berkumpul di ruang tamu. Dan suasana tegang tidak bisa disembunyikan. Rizky, kau harus segera menghubungi teman-teman lamamu, desak Ibu Ratna. Suaranya dipenuhi amarah. Kau harus mencari tahu siapa pria yang bersama Sarah hari ini. Kau harus tahu siapa ayah dari anak-anak itu. Rizky terdiam. Ia tidak ingin melakukan ini. Sebagian dari dirinya ingin melihat Sarah bahagia, apapun yang terjadi. Tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan ibunya. Bagaimana jika dia sudah menikah lagi? Bagaimana jika dia hamil dari suaminya? Kalau begitu, bagus, seru Kirana. Kita akan bilang dia meninggalkanmu untuk pria itu. Kita akan bilang dia adalah wanita murahan yang tidak setia. Itu akan membuat kita terlihat lebih baik. Mendengar kata-kata Kirana, hati Rizky terasa sakit. Ia tidak bisa membayangkan Sarah, wanita yang dulu ia cintai, dituduh dengan kata-kata kasar seperti itu. Namun, ia tidak berdaya. Ia merasa terjebak di antara dua wanita yang kini ia tidak kenali lagi. Aku akan menghubungi teman-teman lamaku, kata Rizky akhirnya. Aku akan mencoba mencari tahu. Sementara Rizky sibuk dengan urusannya, Ibu Ratna dan Kirana juga tidak tinggal diam. Mereka mulai menghubungi teman-teman mereka, menyebarkan gosip dan fitnah baru tentang Sarah. Mereka berusaha untuk memutarbalikkan fakta, agar Sarah terlihat sebagai wanita yang jahat dan Rizky sebagai korban yang malang. Aku akan bilang dia adalah seorang penipu, bisik Ibu Ratna pada Kirana. Aku akan bilang dia adalah seorang wanita yang mencoba merusak rumah tangga Rizky. Kita harus membuat orang lain percaya bahwa kita tidak salah. Kita tidak boleh membiarkan reputasi keluarga kita hancur. Bagus, Ibu, kata Kirana, dengan senyum licik di bibirnya. Kita harus menghancurkannya. Kita tidak bisa membiarkan dia menang. Namun, di tengah-tengah semua rencana jahat ini, Rizky merasa ada yang aneh. Ia tidak bisa melupakan tatapan Sarah di acara pernikahan. Tatapan itu tidak mengandung dendam atau kebencian. Tatapan itu hanya berisi kebahagiaan yang tulus, yang membuat hati Rizky semakin sakit. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Ia bangkit dari ranjang dan pergi ke balkon. Ia memandang ke arah langit malam, memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Ia memikirkan bagaimana ia menceraikan Sarah, dan bagaimana ia menuruti semua keinginan ibunya. Ia merasa seperti seorang boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Sarah, apa yang telah kulakukan? Bisiknya. Kenapa kau pergi? Kenapa kau tidak memberitahuku tentang kehamilanmu? Rizky tidak tahu bahwa ia tidak hanya kehilangan Sarah, tetapi juga kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa ia telah menukar hidupnya yang bahagia dengan sesuatu yang palsu. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti Sarah. Ia hanya bisa berharap bahwa ia bisa memutar kembali waktu. Namun, ia tahu bahwa itu adalah hal yang mustahil. Ia hanya bisa hidup dengan penyesalan, dan melihat Sarah, wanita yang dulu ia cintai, hidup bahagia di samping pria lain. Rasa penasaran Rizky berubah menjadi obsesi. Pengumuman Sarah di acara pernikahan itu menghantui setiap langkahnya. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang, dan pekerjaannya terbengkalai. Ibu Ratna dan Kirana juga tidak lebih baik. Mereka diselimuti oleh kecemasan,
Takut bahwa kebohongan mereka akan terbongkar dan reputasi mereka akan hancur. Mereka tidak bisa membiarkan Sarah menang. Mereka harus mencari tahu kebenarannya. Dengan bantuan koneksi-koneksi lama, Rizky akhirnya berhasil mendapatkan informasi tentang kehidupan Sarah. Ia terkejut mengetahui bahwa Sarah telah menjadi seorang arsitek sukses dengan firma desainnya sendiri. Ia juga menemukan bahwa Sarah memiliki kehidupan yang sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Hal ini semakin membuat Rizky bertanya-tanya, apakah aku telah salah? Suatu malam, Rizky berada di kantornya, mencoba menyelesaikan laporan. Namun, pikirannya terus-menerus kembali pada Sarah. Ia memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang bersinar terang, dan ia merasa begitu sendirian. Tiba-tiba, ia teringat pada sebuah akun media sosial lama yang pernah ia miliki bersama Sarah. Ia mengambil ponselnya, mencoba masuk, dan terkejut ketika ia berhasil. Rizky mulai menggulir halaman demi halaman, melihat foto-foto lama mereka. Foto-foto di mana mereka berlibur, makan malam, dan tertawa. Foto-foto yang dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan yang tulus. Ia melihat foto-foto itu dan merasakan sakit yang mendalam di dadanya. Ia tidak bisa percaya bahwa ia telah menghancurkan semua itu. Tiba-tiba, ia melihat sebuah foto yang diambil David, pasangan Sarah. David mengambil foto itu saat Sarah sedang tidur di sofa, dengan buku di tangannya dan sebuah anjing kecil tidur di sebelahnya. Rizky melihat foto itu dan hatinya bergetar. Ia melihat sebuah foto lagi. David memposting foto ultrasonografi. Itu adalah foto hitam putih yang memperlihatkan dua janin yang sedang tumbuh di dalam rahim Sarah. David juga menuliskan sebuah kutipan. 2 nyawa kecil akan segera datang ke dunia ini. Kami sangat bersemangat. Rizky membaca kalimat itu berulang kali. 2 nyawa. Itu berarti kembar. Sarah tidak hanya hamil, tetapi ia juga sedang mengandung anak kembar. Air mata Rizky mengalir deras. Ia tidak bisa menahan perasaannya. Ia tidak bisa percaya bahwa ia telah menukar kebahagiaan sejati dengan sesuatu yang palsu. Ia merasa bodoh karena telah percaya pada fitnah ibunya. Ia mengambil ponselnya, mengirim pesan kepada Ibu Ratna. Ibu, aku menemukan sesuatu. Sarah, dia hamil anak kembar. Ibu Ratna dan Kirana terkejut ketika mereka mendengar kabar itu. Mereka tidak bisa percaya bahwa Sarah telah menyimpan rahasia besar seperti itu. Mereka merasa takut dan khawatir. Mereka tidak bisa membiarkan Sarah menang. Mereka harus memutarbalikkan keadaan. Mereka harus menemukan cara untuk menghancurkannya. Kita tidak boleh membiarkan dia menang, Ibu, kata Kirana. Suaranya dipenuhi kebencian. Kita harus mencari cara untuk menghancurkannya. Kita harus membuktikan bahwa dia bukan wanita yang baik. Tapi bagaimana? Tanya Ibu Ratna. Suaranya terdengar putus asa. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak pernah berbohong kepada kita. Kirana tersenyum. Senyumnya seperti ular. Kita bisa menggunakan cara lain. Ibu, kita bisa menggunakan uang. Kita bisa mencoba merusak reputasinya. Kita bisa membuat orang lain percaya bahwa dia adalah wanita yang buruk. Kita bisa menyewa seseorang untuk mengancamnya. Ibu Ratna menatap putrinya dengan tatapan kosong. Kita tidak bisa melakukan itu. Itu terlalu kejam. Tapi kita harus, seru Kirana. Kita tidak boleh membiarkan dia menang. Kita harus menghancurkannya. Sementara itu, Rizky merasa semakin bersalah. Ia tidak bisa melupakan tatapan Sarah di acara pernikahan. Tatapan itu tidak mengandung dendam atau kebencian. Tatapan itu hanya berisi kebahagiaan yang tulus, yang membuat hati Rizky semakin sakit. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Ia bangkit dari ranjang dan pergi ke balkon. Ia memandang ke arah langit malam, memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Ia memikirkan bagaimana ia menceraikan Sarah, dan bagaimana ia menuruti semua keinginan ibunya. Ia merasa seperti seorang boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Sarah, apa yang telah kulakukan? Bisiknya. Kenapa kau pergi?
Kenapa kau tidak memberitahuku tentang kehamilanmu? Rizky tidak tahu bahwa ia tidak hanya kehilangan Sarah, tetapi juga kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa ia telah menukar hidupnya yang bahagia dengan sesuatu yang palsu. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti Sarah. Ia hanya bisa berharap bahwa ia bisa memutar kembali waktu. Namun, ia tahu bahwa itu adalah hal yang mustahil. Ia hanya bisa hidup dengan penyesalan, dan melihat Sarah, wanita yang dulu ia cintai, hidup bahagia di samping pria lain. Kehidupan Sarah memasuki babak baru yang penuh kebahagiaan. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, dipenuhi oleh persiapan menyambut kehadiran dua malaikat kecilnya. Setiap tendangan kecil yang ia rasakan di perutnya adalah pengingat akan keajaiban yang terjadi, sebuah jawaban atas doa-doa yang ia panjatkan dalam kesendirian. David, pasangannya, adalah sosok yang luar biasa. Ia selalu mendampingi Sarah, memastikan wanita itu nyaman dan merasa dicintai. David menemaninya ke setiap jadwal pemeriksaan, membeli perlengkapan bayi, dan selalu ada untuk menenangkannya saat ia merasa cemas. Kehadiran David membuat Sarah menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kekayaan, melainkan tentang ketulusan dan dukungan. Di sisi lain, kehidupan Rizky dipenuhi dengan penyesalan. Ia tidak bisa melupakan informasi yang ia temukan tentang kehamilan Sarah. Ia merasa bersalah karena telah membuang wanita yang mencintainya dengan tulus, hanya karena fitnah ibunya. Kirana, istri barunya, semakin sering bertengkar dengannya. Hubungan mereka memburuk, dan rumah tangga mereka dipenuhi dengan ketidakbahagiaan. Kirana merasa cemburu dan tidak aman, terutama setelah melihat Rizky begitu terpengaruh oleh kabar tentang Sarah. Suatu hari, Rizky diam-diam mencari tahu di mana Sarah tinggal. Ia tidak bisa menahan keinginannya untuk melihat Sarah, bahkan dari kejauhan. Ia pergi ke kota kecil tempat tinggal Sarah dan bersembunyi di dekat apartemen wanita itu. Ia melihat Sarah berjalan dengan perutnya yang membesar, memancarkan aura kebahagiaan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rizky hanya bisa mengamati dari kejauhan, merasa iri dan menyesal. Ia melihat bagaimana Sarah berjalan sambil memegang tangannya, dan ia menyadari betapa bodohnya ia dulu. Hari yang dinanti-nantikan itu tiba. Sarah merasa mulas, dan David segera membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa jam, Sarah melahirkan dua bayi kembar yang sehat. Mereka adalah seorang bayi laki-laki dan seorang bayi perempuan. Sarah memeluk kedua bayinya. Air matanya menetes. Ia tidak bisa membayangkan kebahagiaan yang lebih besar dari ini. David memeluk Sarah, mencium keningnya, dan berbisik, "Kita berhasil, sayang. Kita berhasil." Kelahiran itu membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan bagi Sarah dan David, tetapi juga memicu rasa sakit dan penyesalan di hati Rizky. Ia mengetahui kabar itu dari media sosial. Ia melihat foto-foto Sarah bersama kedua bayinya, dan hatinya hancur. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena penyesalan yang mendalam. Ia merasa bodoh karena telah melepaskan wanita yang bisa memberikannya segalanya. Rizky diam-diam mengamati dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Sarah memeluk bayinya, bagaimana David mencium kening Sarah, dan ia merasa iri. Ia menyadari bahwa ia telah menukar kebahagiaan sejati dengan sesuatu yang palsu. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti Sarah. Ia hanya bisa berharap bahwa ia bisa memutar kembali waktu. Namun, ia tahu bahwa itu adalah hal yang mustahil. Ia hanya bisa hidup dengan penyesalan, dan melihat Sarah, wanita yang dulu ia cintai, hidup bahagia di samping pria lain. Babak baru dalam hidup Rizky telah dimulai. Dan babak baru dalam penyesalan Rizky juga telah dimulai. Rizky tidak bisa lagi menahan rasa bersalahnya. Penyesalan yang mendalam menggerogoti hatinya setiap hari. Ia melihat foto-foto Sarah di media sosial, melihat kebahagiaan yang dipancarkan oleh Sarah dan David bersama dua bayi mereka, dan ia merasa seolah ia telah membuang permata yang tak ternilai harganya. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin bertemu Sarah. Ia ingin melihat kedua bayi itu secara langsung. Suatu malam, Rizky mengambil ponselnya. Tangannya bergetar saat ia mencoba mencari nomor Sarah di kontak lama. Setelah beberapa saat,
Ia menemukannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki, dan mengirim pesan kepada Sarah. Sarah, ini aku, Rizky. Bisakah kita bertemu? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Pesan itu dibiarkan tanpa balasan selama beberapa jam. Rizky merasa putus asa. Ia takut Sarah tidak akan pernah memaafkannya. Namun, ia terkejut ketika ia menerima balasan. Baiklah, kita bertemu di kafe, Rasa, besok pukul 10 pagi. Rizky tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki segalanya. Keesokan harinya, ia datang ke kafe, Rasa, lebih awal. Ia duduk di sana, hatinya berdebar kencang, menantikan kehadiran Sarah. Ia membayangkan bagaimana mereka akan berhadapan. Apakah Sarah akan marah padanya? Apakah Sarah akan memaafkannya? Pukul 10 pagi, pintu kafe terbuka. Sarah masuk, tidak sendirian. Di sampingnya, ia mendorong kereta bayi yang besar. Rizky terkejut. Ia tidak menyangka Sarah akan datang bersama kedua anaknya. Hati Rizky bergetar ketika ia melihat wajah-wajah mungil yang sedang tertidur di dalam kereta bayi. Wajah-wajah yang sangat mirip dengan wajah Sarah. Sarah berjalan ke arahnya, dengan senyum tipis di bibirnya. Ia duduk di seberang Rizky, meletakkan tasnya di meja, dan menatap Rizky dengan tenang. Halo, Rizky. Sapanya. Ada apa? Rizky terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap kedua bayi yang sedang tertidur itu. Air matanya mulai mengalir. Sarah, aku minta maaf. Bisiknya. Suaranya serak. Aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan padamu. Aku bodoh karena telah mendengarkan ibuku. Aku bodoh karena telah mencampakkanmu. Aku menyesal. Sarah. Aku benar-benar menyesal. Sarah menatap Rizky dengan tatapan yang dingin. Kau menyesal? Mengapa? Apakah karena aku sekarang hidup bahagia? Apakah karena aku bisa memberikan keturunan? Tidak, Sarah, kata Rizky, menggelengkan kepalanya. Aku menyesal karena aku telah kehilanganmu. Aku menyesal karena aku telah merusak kebahagiaan kita. Aku tidak pernah bahagia. Sarah, hidupku dengan Kirana sangat kosong. Aku merindukanmu. Kau merindukanku? Kau merindukan kehidupan yang dulu kita miliki? Tanya Sarah, suaranya dipenuhi amarah. Kau merindukan semua itu, tetapi kau tidak pernah membelaku. Kau membiarkan ibumu memfitnahku mandul. Kau membiarkan Kirana menghancurkanku. Kau tidak pernah ada untukku, Rizky. Dan sekarang, kau datang ke sini, memohon maaf? Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin kau kembali, kata Rizky, suaranya bergetar. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin kita membesarkan anak-anak ini bersama. Sarah tertawa sinis. Kembali? Kembali kemana? Ke kehidupan yang dipenuhi oleh kebohongan dan fitnah? Kau pikir aku akan kembali ke sana? Kau pikir aku akan membiarkan anak-anakku hidup di lingkungan yang tidak sehat seperti itu? Jangan konyol, Rizky. Aku sudah bahagia. Aku sudah memiliki keluarga baruku. Dan aku tidak akan pernah kembali. Mendengar kata-kata itu, Rizky menundukkan kepalanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memutar kembali waktu. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang tak termaafkan. Ia hanya bisa menangis, merasakan sakit yang mendalam di dadanya. Sarah menatapnya. Air mata mengalir di pipinya. Aku tahu kau menyesal, Rizky. Tapi maaf, penyesalanmu tidak akan pernah bisa menggantikan semua luka yang telah kau berikan padaku. Aku sudah bahagia. Dan aku akan terus bahagia, tanpa kehadiranmu. Sarah berdiri, mendorong kereta bayinya, dan meninggalkan Rizky sendirian di kafe itu. Ia meninggalkan Rizky dengan penyesalan, dengan kekosongan, dan dengan sebuah kenyataan pahit bahwa ia telah membuang kebahagiaan sejati. Balas dendam Sarah tidaklah berupa kata-kata kasar atau tindakan kejam. Balas dendamnya adalah sebuah bukti nyata,
kebahagiaan yang ia miliki sekarang. Kabar mengenai pertemuan Rizky dengan Sarah dan kedua bayi kembarnya menyebar dengan cepat ke telinga Ibu Ratna dan Kirana. Kemarahan dan kepanikan membanjiri mereka. Ibu Ratna merasa harga dirinya diinjak-injak, sementara Kirana diliputi rasa takut kehilangan Rizky. Keduanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sarah, wanita yang mereka fitnah dan campakan, kini hidup bahagia dan memiliki anak. Ini tidak bisa dibiarkan, teriak Ibu Ratna. Suaranya melengking. Wanita itu sengaja memamerkan kebahagiaannya di hadapan Rizky. Dia mencoba merusak rumah tangga kita. Kirana mengangguk setuju. Kita harus melakukan sesuatu. Ibu, kita harus menghadapinya. Kita tidak boleh membiarkan dia menang. Namun, Rizky yang mendengar percakapan itu merasa muak. Ia tidak ingin lagi terlibat dalam drama ini. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang tak termaafkan, dan ia tidak ingin lagi menyakiti Sarah. Berhentilah, Ibu, Kirana, kata Rizky dengan suara lelah. Kita sudah kehilangan dia. Kita sudah merusak segalanya. Kita harus menerima kenyataan. Tidak, kita tidak akan pernah menerima kenyataan itu, seru Ibu Ratna, menatap Rizky dengan mata penuh amarah. Kita harus menghadapinya. Kita harus meminta maaf padanya. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan muka kita. Rizky terkejut mendengar kata-kata ibunya. Ia tidak menyangka ibunya akan meminta maaf kepada Sarah. Ibu, kau yakin? Ya, jawab Ibu Ratna, mengangguk. Aku harus meminta maaf padanya. Aku harus menunjukkan bahwa aku menyesal. Itu satu-satunya cara agar orang lain tidak mencurigai kita. Keesokan harinya, Ibu Ratna dan Kirana datang ke apartemen Sarah. Mereka datang dengan tangan kosong. Mereka datang dengan wajah yang tegang, dipenuhi rasa bersalah dan kecemasan. Ketika Sarah membuka pintu, ia terkejut melihat kehadiran mereka. Ada apa? Tanya Sarah. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Sarah, kami datang untuk meminta maaf, kata Ibu Ratna. Suaranya bergetar. Aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan padamu. Aku bodoh karena telah memfitnahmu. Aku menyesal. Sarah, aku benar-benar menyesal. Kirana juga menundukkan kepalanya. Aku juga minta maaf. Sarah, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan saat itu. Aku terlalu egois. Sarah terdiam. Ia menatap mereka berdua. Lalu matanya beralih ke kedua bayinya yang sedang tidur di ayunan. Ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kedamaian. Kalian datang ke sini hanya untuk meminta maaf? Setelah semua yang kalian lakukan padaku? Tanya Sarah. Kalian pikir permintaan maaf akan menghapus semua luka yang telah kalian berikan padaku? Ibu Ratna dan Kirana menundukkan kepala. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Aku tahu kalian menyesal, lanjut Sarah. Tapi maaf, aku tidak bisa memaafkan kalian begitu saja. Aku harus memikirkan anak-anakku. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup di lingkungan yang tidak sehat seperti itu. Sarah menghela napas panjang. Aku tidak membencimu, Ibu Ratna. Aku tidak membencimu, Kirana. Aku hanya merasa kasihan pada kalian. Kalian hidup dengan kebohongan. Kalian hidup dengan kepalsuan. Dan aku tidak ingin terlibat lagi dalam kehidupan kalian. Ibu Ratna dan Kirana menatap Sarah. Air mata mengalir di pipi mereka. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa melihat Sarah, yang kini hidup bahagia, dikelilingi oleh cinta dan kedamaian. Babak baru dalam hidup Ibu Ratna dan Kirana telah dimulai. Dan babak baru dalam penyesalan mereka juga telah dimulai. Setelah pertemuan yang emosional itu, Sarah kembali ke apartemennya dengan perasaan lega. Beban yang selama ini ia pikul kini terasa lebih ringan. Ia memandang kedua bayinya yang sedang tidur pulas, dan sebuah senyuman tulus muncul di bibirnya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dendam dan kebencian hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Sarah menerima sebuah pesan dari Rizky.
Pesan itu berisi permintaan maaf yang tulus dan jujur. Rizky menulis tentang penyesalannya, bagaimana ia merasa bodoh karena telah membuang wanita yang mencintainya, dan bagaimana ia kini hidup dengan penyesalan yang tak terlukiskan. Ia juga menulis bahwa ia ingin menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Sarah. Sarah membaca pesan itu berulang kali. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, semua rasa sakit yang telah ia alami, dan semua kebahagiaan yang kini ia miliki. Ia menyadari bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk melanjutkan hidup. Ia tidak ingin lagi menyimpan dendam di dalam hatinya. Ia ingin fokus pada kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya. Sarah mengambil ponselnya dan membalas pesan Rizky. Aku memaafkanmu, Rizky, tulisnya. Aku memaafkanmu atas semua yang telah kau lakukan padaku. Aku tidak membencimu. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku dengan damai. Aku ingin fokus pada kebahagiaan anak-anakku. Rizky terkejut ketika ia membaca pesan itu. Ia tidak menyangka Sarah akan memaafkannya. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa lega dan bersyukur. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Sarah kembali, tetapi ia juga tahu bahwa ia akan selalu menjadi bagian dari kehidupan anak-anaknya. Setelah itu, Sarah juga membalas pesan dari Ibu Ratna dan Kirana. Ia menulis bahwa ia memaafkan mereka, tetapi ia juga menjelaskan bahwa ia tidak ingin lagi terlibat dalam kehidupan mereka. Ia ingin hidup tenang dan damai, tanpa drama dan tanpa masalah. Ibu Ratna dan Kirana terkejut ketika mereka membaca pesan itu. Mereka tidak menyangka Sarah akan memaafkan mereka begitu saja. Mereka merasa bersalah dan menyesal. Mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Babak baru dalam hidup Sarah telah dimulai. Babak yang penuh dengan pengampunan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri, dan ia akan terus melangkah maju dengan kepala tegak. Waktu terus berjalan. Minggu-minggu berganti bulan, dan bulan-bulan berganti tahun. Sarah dan David hidup bahagia bersama kedua anak mereka. Mereka membangun rumah tangga yang harmonis, dipenuhi oleh cinta, tawa, dan pengertian. Rumah mereka adalah tempat di mana cinta tumbuh, dan di mana kebahagiaan sejati ditemukan. Meskipun Sarah telah memaafkan Rizky dan keluarganya, ia tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin lagi terlibat dalam kehidupan mereka. Namun, ia tidak melarang Rizky dan keluarganya untuk bertemu dengan kedua anaknya. Rizky dan keluarganya datang sesekali, membelikan hadiah, dan menghabiskan waktu bersama anak-anak. Mereka melakukan ini bukan lagi karena rasa bersalah, melainkan karena rasa sayang yang tulus. Rizky dan Kirana akhirnya berpisah. Pernikahan mereka tidak pernah bahagia, dan mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melanjutkan hidup bersama. Setelah berpisah, Rizky kembali ke rumah orang tuanya, dan ia mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa ia telah membuang kebahagiaan sejati, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Ibu Ratna juga berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih pengertian. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia juga menyadari bahwa ia telah kehilangan kebahagiaan sejati karena keserakahannya. Ia menghabiskan waktu dengan kedua cucunya, dan ia merasa damai. Kisah ini berakhir dengan pesan moral yang kuat. Sarah tidak pernah membalas dendam dengan cara yang kejam. Ia membalas dendam dengan kebahagiaan. Ia menunjukkan kepada Rizky dan keluarganya bahwa ia lebih bahagia tanpa mereka. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa fitnah dan kebohongan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan atau status, tetapi tentang ketulusan hati, cinta yang tulus, dan pengampunan. Pada akhirnya, semua tokoh dalam cerita ini menemukan kedamaian. Sarah menemukan kedamaian dalam kebahagiaan. Rizky dan keluarganya menemukan kedamaian dalam penyesalan dan pengampunan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa pengampunan adalah cara terbaik untuk melanjutkan hidup, dan bahwa kebahagiaan sejati adalah hak setiap orang.